Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anakku sayang, segala puji hanya bagi Allah. Karena berkat rahmatnya, kita bisa bertemu kembali di udara. Dalam kesempatan kali ini, Bu Umi akan berkisah tentang asal mula tahun Hijriah. Yuk kita mulai dengan lafaz basmalah, hamdalah dan sholawat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sayang, yuk kita mulai ya. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, masyarakat Mekah belum mengenal istilah penanggalan. Mereka hanya mengenal istilah tanggal dan bulan saja, namun mereka tak mengenal istilah tahun. Anak-anakku, bagaimana bangsa Arab menetapkan tahun? Dahulu mereka terbiasa menjadikan peristiwa besar sebagai acuan tahun. Misalnya, dahulu di Mekah pernah terjadi perang saudara yang dahsyat luar biasa. Perang itu disebut dengan perang Fijar. Maka masyarakat Arab pun menjadikan tahun tersebut sebagai tahun Fijar. Kemudian saat Rasulullah lahir ke dunia, Abraha sang gubernur Yaman mengirimkan tentara gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Maka begitu dahsyatnya peristiwa itu membuat bangsa Mekah menjadikan nama tahun sebagai peristiwa itu dengan sebutan tahun gajah. Maka kita mengenal semua kelahiran Rasulullah di tahun gajah. Anak-anakku sayang, peristiwa penetapan tahun berdasarkan peristiwa ini terjadi terus-menerus tanpa ada perubahan. Saat Rasulullah berdakwah, beliau wafat dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, tak ada yang berubah. Sampai kemudian terjadi perubahan penetapan tahun di masa Khalifah ketiga, bernama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana bisa Umar bin Khattab menetapkan penanggalan? Yuk kita lihat latar belakangnya. Anak-anakku sayang, di tahun ketiga pemerintahan beliau, Khalifah Umar mendapatkan keluhan dari sahabatnya bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pada masa itu Abu Musa diangkat sebagai gubernur Basrah. Abu Musa mengirimkan sepucuk surat kepada Umar yang isinya berbunyi, "Wahai Amirul Mukminin, telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda tanpa tanggal." Kemudian dalam kisah lainnya disebutkan juga Abu Musa berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya surat darimu itu banyak sekali. Nah, kami sampai kebingungan bagaimana membacanya. Kami telah membacanya, suratnya tertanggal di bulan Sa'ban. Tapi kami tak tahu, wahai Umar, apakah itu Sa'ban tahun hari ini ataukah tahun kemarin." Anak-anakku sayang, mendengar keluhan sang sahabat ini, tentu saja Umar tidak tinggal diam. Dengan gerak cepat, Umar langsung mengumpulkan tim perumus penanggalan yang terdiri dari para sahabat yang terkenal akan kecerdasannya. Anak-anakku sayang, setelah tim perumus terbentuk, mereka pun langsung melakukan rapat di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Di sana Umar menjelaskan bagaimana peristiwa yang dialami Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat kemudian melakukan rapat dan memberikan banyak saran dan usulan. Seorang sahabat mengusulkan kepada Umar untuk menetapkan tanggal tahunan itu mulai dari saat Rasulullah dilahirkan. Mendengar sahabat ini, Umar kemudian terdiam. Umar terlihat berpikir dan kemudian Umar berkata, "Wahai sahabatku, aku pikir ini bukanlah saran yang baik.
memulai penanggalan di saat Rasulullah lahir itu telah dulu dilakukan oleh umat Nasrani. Mereka menetapkan kelahiran Nabi Isa sebagai tahun Masehi. Dan Rasulullah telah berpesan, janganlah kita meniru orang-orang di luar Islam, kata Umar. Sahabat kemudian terdiam, mereka memahami alasan Umar melakukan penolakan. Anak-anakku sayang, kemudian seorang sahabat juga mengajukan usulan, wahai Umar, bagaimana kalau kita menetapkan penanggalan berdasarkan hari wafatnya Rasulullah? Umar kembali terdiam, tampak wajahnya menunjukkan rasa ketidaksukaan. Umar kemudian berkata, wahai sahabatku, janganlah kita lakukan hal itu. Sesungguhnya menetapkan penanggalan berdasarkan kematian pemimpin telah dilakukan oleh kaum Majusi sebelum kita. Mereka telah menetapkan tahunnya saat pemimpin mereka meninggal dunia. Selain itu, saat tahun Rasulullah wafat adalah tahun yang sangat menyedihkan. Bagaimana bisa kita mengingat tahun yang menyedihkan itu, wahai sahabatku, kata Umar. Para sahabat mengangguk-angguk tanda faham. Betul sekali apa yang Umar katakan. Tak berselang lama kemudian, seorang sahabat terdekat Umar, menantu tercinta Rasulullah, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, berkata, wahai Umar, bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke Madinah? Umar terdiam. Ini usulan yang bagus sepertinya. Umar kemudian berpikir sejenak. Dia mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda Umar menyetujui apa yang dikatakan oleh sang sahabat. Umar kemudian berkata, wahai sahabatku, apa yang dikatakan oleh Ali adalah benar. Baiklah, bagaimana kalau kita menentukan penanggalan Islam dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah? Tahukah kalian, peristiwa hijrah menjadi pemisah antara yang benar dan batil. Maka sudah sangat layak kita menjadikannya sebagai patokan penanggalan. Anak-anakku sayang, para sahabat mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang mereka menyetujui apa yang Ali katakan. Betul sekali. Hijrah Nabi adalah sebuah simbol. Hijrah dari hal yang buruk kepada kebaikan. Itu adalah suatu kemuliaan. Oh iya, selain itu bukankah Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Anak-anakku sayang, sahabat memahami makna sejak hari pertama adalah hari pertama kedatangan Nabi. Maka sungguh momen ini sangat pantas dijadikan awal tahun kalender Islam. Anak-anakku sayang, wajah puas dan bahagia terpancar dari Umar dan para sahabat. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita menetapkan penanggalan tahun. Maka mulai dari situlah penanggalan tahun berlaku. Anak-anak sayang, demikianlah kisah pada kali ini. Selanjutnya nanti kita akan bertemu kembali. Kita akan belajar mengenal asal-usul bagaimana Muharram ditetapkan sebagai awal bulan di tahun Islam. Demikianlah kisah hari ini. Bu Umi akan sangat senang apabila Ananda bisa menceritakan ulang. Yuk kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.